Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius Regar untuk renungan hari ini. Kita berpantun seperti yang sudah-sudah, jalan-jalan ke Celilitan, sehingga sebentar beli kemeja. Hari Sabtu banyak kesibukan, besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tertulis dalam Injil Markus pasal yang kedua, tepatnya pada ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus, peristiwa di Kapernaum dalam nas ini terus tersiar kemana-mana, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Kejadian itu sontak dan mampu membuat para ahli Taurat atau orang Farisi, guru-guru Yahudi, seperti kebakaran jenggot. Karena menurut mereka, hanya Allah Yahweh saja yang mampu berkata kepada setiap orang, dosamu telah diampuni. Dalam peristiwa itu, saudara-saudara, ungkapan itulah yang disampaikan Yesus kepada orang yang sakit atau orang lumpuh itu. Dan seketika itu, para ahli Taurat menjudge Yesus sebagai penista agama. Karena Yesus berkata kepada orang lumpuh, dosamu telah diampuni. Belum hilang rasa panas di hati para ahli Taurat, Yesus kemudian melontarkan satu kata lagi kepada orang lumpuh itu, yaitu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nubuat itu nyata dan membuat kerumunan orang banyak semakin berebut mendekati Yesus. Sementara para ahli Taurat semakin tertinggalkan, semakin terkucil karena ditinggalkan pergi oleh pengikutnya. Pada situasi yang memanas itu, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus, saya adalah orang yang sedang memendam penyakit. Saudara juga mungkin sedang memendam rasa sakit. Bangsa kita sedang sakit. Tanah kita sedang sakit. Persaudaraan kita sama anak bangsa sedang sakit. Ekonomi kita sedang sakit. Hanya belum lumpuh seperti seorang penduduk Kapernaum dalam nas ini. Oleh karena itu datang dan segeralah berlari di bawah kaki Yesus, tabib agung itu. Saudara akan disembuhkan. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan ditenangkan. Saudara akan dipeluk dengan pelukan kasih yang sangat lembut oleh Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan berkata kepadamu, tenang dan berjalanlah di tengah rasa sakit. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus, klinik kesehatan tidak selamanya bisa mengobati rasa sakit kita. Pastoral tidak selamanya menjadi tempat peraduan kita. Gereja bisa saja tidak memberikan kesembuhan jiwa kita. Untuk itulah Yesus datang bagi orang yang sedang sakit. Dia bukan hanya datang kepada orang yang sehat. Lihat, Yesus tinggalkan 99 orang sehat untuk mencari satu yang terluka.
Apakah engkau sedang pada posisi satu orang yang sedang terluka itu? Ataukah saudara berada dalam rombongan yang sehat-sehat sebanyak 99 orang itu? Saudaraku sekalian, bolehkah kita menjadi penyembuh kepada saudara kita yang lain? Bolehkah kita tidak menambah penderitaan orang lain? Kalau sudah demikian, berarti contoh kesembuhan yang diberikan Yesus kepada orang yang lumpuh sejak lahir itu telah kita teladani ketika kita menjadi penyembuh kepada saudara kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih pada pagi ini yang memberikan napas kehidupan kepada kami, sekaligus menyempatkan diri untuk mendengarkan firman kebenaran. Bapa di surga, begitu banyaknya penyakit yang kami alami, baik yang dirasakan oleh jasmani, badani, ataupun rohani. Kadang karena penyakit itu orang bisa menjadi seperti menyesal, tidak ada harapan, dan bahkan penuh dengan pertanyaan dan seruan, di manakah Tuhan? Bapa di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang menjadi tabib bagi kami. Biarlah Dia yang bisa menyembuhkan kami, memulihkan kami dari segala sakit penyakit yang kami hadapi. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh ya Tuhan. Oleh kasih sayang-Mu kami menjadi sembuh. Demikian juga negara kami yang ekonominya selalu tidak baik-baik saja. Banyak penyakit, penyakit korupsi, penyakit toleransi, dan penyakit yang lain yang kami derita, yang kami hadapi, yang kami dapatkan di negeri kami. Klinik pastoral, klinik kesehatan, bahkan rumah sakit tidak bisa menyembuhkan kami. Oleh karena itu kami hanya disembuhkan oleh Yesus. Tuhan telah datang bagi kami orang yang sakit ini. Karena Tuhan tinggalkan 99 yang sehat untuk mencari, memeluk kami, satu orang yang sakit. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh aktivitas orang yang percaya di seluruh dunia, utamanya di negeri kami, Indonesia. Biarlah Tuhan, kami sesama rakyat, sesama anak bangsa Indonesia, apapun agama kami hidup berdampingan dan penuh sukacita, sehingga kami bisa saling menyembuhkan, bukan malah menambah penyakit saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati aktivitas kami satu hari ini, dan di esok hari kami datang ke bait-Mu dimanapun kami berada untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu, dan menyampaikan pujian melalui mulut dan hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara ini berkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Horas.